Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wardah Syafuada dari kelas 12.5. Di sini saya akan membahas mengenai suatu topik yang merupakan sejarah besar bagi Indonesia yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Jadi, tanpa basa-basi, mari kita bicarakan mengenai super semar. Oke, sebelum itu disclaimer terlebih dahulu. Informasi yang saya sampaikan di video ini adalah informasi yang telah saya dapat dari riset yang telah saya lakukan. Jadi, tanpa basa-basi, kita langsung saja membicarakan mengenai super semar. Super semar atau surat perintah 11 Maret. Surat yang masih menjadi misteri hingga saat ini karena tidak ada yang mengetahui keberadaan super semar yang asli. Mungkin banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya mengenai apa sih super semar itu. Jadi, super semar itu adalah surat perintah yang diterbitkan oleh presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, yang kabarnya isinya itu berupa perintah untuk menjaga stabilitas kawanan negara yang diberikan kepada Pak Soeharto. Nah, tetapi masih banyak yang menduga jika surat itu bukan merupakan surat berisi perintah untuk menjaga stabilitas kawanan negara, melainkan surat itu malah dijadikan sebagai alat untuk kudeta. Nah, ceritanya saat itu Pak Soekarno memberikan mandat kepada Pak Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat gerakan 30 September 1965 atau yang biasa kita singkat sebagai G30 SPKI. Tapi banyak sekali yang meragukan adanya pemberian mandat itu. Apalagi hingga saat ini naskah asli super semar tidak pernah ditemukan. Berdasarkan uji forensik di laboratorium Polri pada tahun 2012, 4 naskah super semar yang disimpan di dalam brankas anti api milik Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI itu tidak otentik. Jadi, mantan kepala ANRI M. Asihin mengatakan kalau pencarian naskah asli super semar itu mulai gencar dilakukan pada tahun 2000 ke atas. Di mana pada 7 Maret 2000, Kepala ANRI menemui Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Pak Umar Basalim. Di mana hal ini merujuk pada informasi saat itu bahwa naskah asli telah diserahkan kepada Ketua MPRS pada tahun 1966. Sebab menurut informasi saat itu, naskah super semar telah diserahkan Amir Mahmud yang merupakan salah satu perwira tinggi dan juga kunci penandatanganan super semar kepada Ketua MPRS tahun 1966. Yang selanjutnya, super semar digunakan sebagai dasar penetapan TAP MPRS tentang pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, kabarnya naskah asli itu memang tidak ada di UMAR maupun di Bank Data MPR RI. Sampai pada 2 Juli 2005, ANRI mewawancarai mantan Menteri Sekretariat Negara yaitu Pak Murdiono. Di mana Pak Murdiono ini mengatakan kalau misalkan dari Kostrad, Pak Soeharto menyerahkan super semar kepada Sekretariat Tata Usaha Staf Angkatan Darat. Dan naskah super semar yang asli itu sempat ingin difotokopi, tetapi dilarang, sehingga sempat bolak-balik antara Kostrad dengan Istana Negara. Namun, pada akhirnya naskah itu dikirim ke Merdeka Barat, dan di Merdeka Barat, Pak Murdiono menggunakan super semar sebagai dasar hukum pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dan Pak Murdiono ini mengatakan kalau super semar itu memang ada, namun tidak menyimpan arsipnya. Nah, selain itu, pada tahun 2012, informasi terkait keberadaan super semar ini muncul lagi dari seorang aktivis bernama Nurinwa K.S. Hendro Winoto, di mana Nurinwa ini menyerahkan selembar arsip super semar yang ditemukan di dinding area petilasan Trawulan Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Namun, lagi-lagi hasil uji laboratorium menyatakan kalau naskah tersebut itu tidak otentik atau palsu. Mantan Kepala ANRI Mustari Irawan saat diwawancarai pada tahun 2016, dia mengatakan ada anggota DPR yang mengaku kalau misalkan dia itu punya naskah super semar yang asli. Tapi setelah dikonfirmasi, ternyata surat itu adalah kertas fotokopi dan bukan surat autentik. Dan bukan hanya itu, pada tahun 2015 muncul informasi lagi kalau misalkan naskah asli super semar itu ada di putrinya Murdiono. Namun, kabarnya hal itu adalah hoax dan tidak benar adanya. ANRI sampai memiliki program penyelamatan arsip negara skala besar dan akan terus mewawancarai pihak terkait super semar ini.
Nah, pada tahun 2001, Andri itu sampai membuat tim sus atau tim khusus hanya untuk menyelidiki arsip Super Semar. Tim ini bertugas melakukan pendekatan personal kepada orang-orang yang diduga mengetahui persis keberadaan Super Semar. Banyak sekali yang diwawancarai, ada mantan pengawal Istana Bogor, mantan Sekumen PRS, mantan anggota DPR GR, dan juga mantan Menteri Maritim. Hanya saja, tidak ada satupun yang tahu mengenai keberadaan naskah asli Super Semar itu. Bahkan, tim khusus juga mencari naskah Super Semar di kantor arsip Sekretariat Negara dan juga Sekretariat Kabinet. Namun, naskah asli Super Semar masih tidak ditemukan. Nah, jadi begitu guys mengenai informasi tentang Super Semar. Jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya mengenai apa itu Super Semar, bisa kalian cari lebih lanjut di Google ataupun di YouTube dengan penjelasan yang lebih rinci. Dan juga jika kalian masih bertanya-tanya apakah Super Semar itu memang ada atau tidak, kalian bisa mencari tahu sendiri lewat internet. Hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.